Waktu aku nyiapin materi khotbah dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20, aku merasa ada ya satu pertanyaan Yesus yang paling penting untuk menjadi perenungan pribadi setidaknya bagiku ya. Dia bilang, menurutmu siapakah aku ini? Nah, teman-teman, pertanyaan ini sangat privat bagiku. Aku bayangkan di tengah masalah dan pergumulan hidup yang kompleks ini, yang bahkan hampir nggak ada kepastian apapun, tiba-tiba ada seorang teman atau sahabat yang aku kenal. Kami udah banyak menjalani perjalanan hidup di tengah krisis gitu ya. Dia setia memimpin dalam krisis dan selalu ada saat-saat krisis itu. Dalam keadaan yang krisis, ia tidak sedang mengintervensi, tapi memberi pembelajaran untuk tetap hidup dalam ketidakpastian. Lalu ia bertanya, menurutmu, siapakah aku ini? Nah, pertanyaan ini diajukan oleh Yesus bukan dalam rangka mencari simpatisan atau dukungan. Pertanyaan ini diajukan di tengah kondisi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita membaca keseluruhan Injil Matius, kita akan lebih banyak melihat realitas penderitaan masyarakat akibat struktur politik imperialisme Romawi yang menindas. Status quo antara kekuasaan agama dan kepentingan politik imperium Romawi. Bahkan lebih parahnya, aktivitas keagamaan itu dikomersilkan demi kepentingan pemimpin. Nggak ada yang peduli dengan masyarakat yang haknya sudah dirampas. Mereka atau masyarakat itu pesakitan, dibiarkan dalam berbagai penyakit, dibiarkan terpolarisasi. Ada kelompok jelot, ada pelacur, ada pemungut cukai, dan dimensi masyarakat lainnya. Mereka diberikan label sebagai orang berdosa. Nah, di tengah kenyataan itu, Yesus datang dengan gerakan belas kasihnya. Ia menunjuk langsung realitas dan membersamai masyarakat korban kekejian dari dua kepentingan, yaitu Pax Romana dan para imam di bait suci, yang terselubung namun saling terhubung. Dan dalam teks bagian 16 ayat 13, kita melihat kenyataan itu semakin kontras ditunjuk oleh Injil Matius ini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya nih tentang siapa dirinya di Kaisarea Filipi. Jadi ini bukan sekedar tempat atau letak geografis dalam melengkapi narasi. Ini adalah kenyataan di mana Kaisarea Filipi itu berada di wilayah utara Palestina, dekat dengan Sungai Yordan, dan kota ini merupakan lingkungan religius sekaligus punya identitas politik yang sangat kuat. Dan ada catatan yang menemukan bahwa nama Kaisarea sendiri itu berkaitan dengan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sementara Filipi itu berkaitan dengan Herodes Philippus. Jadi secara simbolis, Yesus mengajukan pertanyaan tentang identitasnya di tengah dunia yang penuh dengan klaim identitas dan citra kekuasaan. Di lingkungan Kaisarea Filipi itu ada banyak figur yang dianggap punya otoritas. Misalnya Kaisar itu punya kuasa politik, Herodes itu punya kuasa regional, para imam juga punya kuasa religius, bahkan para nabi juga punya otoritas spiritual. Serta yang terakhir, Yohanes Pembaptis baru saja menjadi figur yang sangat besar dalam ingatan masyarakat pada saat itu. Jadi kayaknya Yesus sedang menanyakan dirinya kepada kita. Menurut kita nih, di tengah lingkungan yang dikelilingi oleh kekuasaan politik dan klaim kebenaran agama, siapa aku ini? Mungkin jika ada orang dari kekuasaan Romawi atau imam-imam mendengar jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ya jawaban Petrus. Itu mungkin bisa hilang ya. Atau mungkin menjadi sasaran tentara Romawi atau pemuka agama untuk dihukum mati. Nah teman-teman, setelah selesai mempersiapkan renungan ini, aku jadi teringat dengan kondisi kita sekarang. Khususnya keadaan Indonesia hari ini di NTT dan Kalimantan serta daerah lain, serta kebijakan politik pemerintah yang sedang berlangsung saat ini. Nah, aku pikir bagaimana jika teks ini dibaca dalam konteks penderitaan di NTT dan di Kalimantan serta daerah yang lain di Indonesia di tengah kebijakan politik yang tidak pasti. Kalau tadinya Yesus bertanya secara personal, kini pusat pembacaan justru bergeser pada komunitas komunal yang bernama gereja. Kenapa?
Sebab kalau Yesus adalah Mesias dan gereja adalah eklesianya, lalu apa arti menjadi gereja di tengah penderitaan hari ini? Dan apa yang harus dilakukan sebagai komunitas yang mengaku percaya? Ketika hari ini Yesus bertanya, siapakah aku menurutmu? Ia tidak sedang bertanya di ruang hampa. Ia menunjuk sebuah kenyataan. Kaisarea Filipi bukan lagi dibaca sebagai simbol, melainkan sebuah kenyataan di ruang yang syarat dengan kepentingan kekuasaan, agama, dan politik yang bernama negara atau bangsa. Nah, di negara begitu banyak klaim siapa yang berkuasa, siapa yang menyelamatkan, dan siapa yang menentukan masa depan. Semua dibingkai dalam narasi nasionalisme dan cinta tanah. Dan dari narasi-narasi itu sekali lagi Yesus bertanya, siapakah aku menurut? Jawaban kita dan Petrus mungkin sama. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun Petrus sedikit lebih beruntung dari sebagian di antara kita. Kenapa? Sebab ia menyatakan pengakuan itu setelah ia mengalami Kristus dalam perjalanan hidupnya di tengah krisis. Dan sebagian dari kita mungkin hanya mempelajarinya di kelas katekisasi, doktrin gereja, atau hanya karena ikut keyakinan orang tua tanpa pernah diajak untuk memahami, bahkan mengalami Mesias, anak Allah yang hidup itu. Nah, tapi dalam pembacaan hari ini, ternyata pengakuan itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Teman-teman, ada konsekuensi logis dari sebuah pengakuan yang ingin diberitahukan dari Injil ini. Apa itu? Penderitaan, penolakan, bahkan salib dan kematian. Aku tidak sedang meromantisasi penderitaan. Namun kalau dibaca keseluruhan Injil, jelas bahwa penderitaan adalah kenyataan dan menjadi konsekuensi atas pilihan itu sendiri. Jadi kuharap dalam pemberitaan Injil minggu ini, kita tidak melepaskan konsekuensi dari pengakuan itu. Nah, sampai di sini, ada ketakutan memang. Kupikir kita percaya dan mengaku bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka hidupku akan tenang. Mungkin kita berpikir begitu. Tapi justru sebaliknya. Ketika kita mengaku, hendaknya justru kita semakin terguncang. Sekarang premisnya berbalik. Gempa di NTT dan kebakaran hutan di Kalimantan dan daerah lainnya hendaknya dibaca sebagai guncangan iman dan api yang membakar seluruh hati. Kita hendaknya ikut terguncang dan kepanasan melihat kondisi hari ini. Sebab kita tidak hanya satu dalam kesatuan yang bernama negara, tapi juga satu dalam tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus yang menderita karena diguncang dan dibakar. Ya, dibakar. Di tengah kondisi itu, Yesus menyatakan bahwa dia yang akan mendirikan eklesianya sendiri di atas batu karang. Ini bukan saja bahasa simbolik, ini juga menegaskan bahwa komunitas yang berkumpul sebagai masyarakat umat percaya bukanlah komunitas yang dipanggil untuk mengasingkan diri dari penderitaan publik. Dia semakin menegaskan bahwa iman Kristen tidak boleh kehilangan dimensi publik. Ia harus hadir. Kehadiran tidak ditentukan oleh partai, oleh ormas, oleh kelompok tertentu. Kehadiran eklesia itu harus tetap dalam otoritas yang diberikan Kristus. Hadirnya komunitas orang percaya hendaknya dalam satu solidaritas yang sama dan tidak tunduk pada otoritas di luar Kristus. Sama-sama dalam penderitaan. Kehadirannya juga perlu mempertahankan identitas suara kenabian dengan mengkritik kekuasaan yang menyimpang dari keadilan, ketidakpedulian, kebodohan dalam pengelolaan, dalam kekuasaan itu sendiri. Sebab apa? Sebab komunitas eklesia juga memiliki tanggung jawab moral di ruang publik. Dan itu bisa saja diajukan lewat kritik. Eklesia yang berdiri di atas batu karang itu bukanlah eklesia yang tanpa guncangan. Dia adalah eklesia yang bisa takut, bisa menangis, dan bahkan bisa menghadapi ketidakpastian. Namun eklesia yang diterpa oleh ragam dinamika itu punya dasar, yaitu Kristus. Itulah karakter sejati dari eklesia yang mampu. Jadi teman-teman,
Eklesia yang berdiri oleh karena Kristus dan di atas dasar karang itu adalah komunitas yang melihat penderitaan saudara-saudara di NTT dan kebakaran hutan sebagai cermin dirinya sendiri untuk sadar bahwa apa yang terjadi hari ini di tengah pesta kekuasaan yang sama sekali tidak menarik itu justru mengajak kita untuk menanggung penderitaan yang sama. Nah teman-teman, video ini adalah refleksi sederhana dari bacaan Injil minggu ini. Tentu refleksi ini tidak punya daya magis untuk mengubah keadaan kita saat ini. Tapi Injil adalah kabar baik yang tidak hanya menghibur, tapi juga menggugat memori kolektif kita atas penderitaan yang berulang-ulang terjadi. Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena alam itu jahat, tapi karena ada elemen-elemen kekuasaan yang sama sekali nggak berguna. Maka otoritas eklesia adalah alternatif untuk mengisi ketidakbergunaan elemen itu. Jadi untuk mengisi ketidakbergunaan kekuasaan itu, hari ini eklesia dipanggil untuk berdoa. Berdoalah dengan membuka mata, telinga, tangan, dan hati untuk melihat, mendengar, memeluk, dan merasakan penderitaan NTT dan Kalimantan serta daerah lainnya. Kehadiran mungkin tidak bisa secara fisik, setidaknya persembahkan sedikit persembahanmu untuk sesama ciptaan yang ada di sana. Aku sudah buatkan link donasi di deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa donasikan berapapun untuk membantu dan menolong serta mendukung relawan dan teman-teman kita di sana. Dan terakhir berdoalah bagi NTT yang terguncang, bagi Kalimantan dan daerah lain yang terpakar. Berdoalah bagi relawan dan masyarakat yang bergotong royong. Dan berdoalah untuk negara yang sedang sakit ini. Tuhan yang penuh belas kasih kiranya menolong kami yang berdosa.